Jika Anda mengetahui ada orang lain tidak menyukai Anda, tentu Anda merasa risih dan tidak nyaman. Apalagi jika orang itu Anda temui setiap hari. Bisa jadi Anda kikuk dan salting. Tapi apa penyebab mengapa orang lain tidak menyukai Anda? Akibat perilaku Anda sendirikah? Atau karena sifat jules dan cemburu? Apapun masalahnya, inilah 8 kebiasaan buruk yang bisa membuat Anda tidak disukai orang. Kesatu, suka memotong pembicaraan orang. Kebanyakan orang suka bila menjadi pusat perhatian saat sedang berbicara. Mereka berusaha meyakinkan ucapan yang mereka utarakan kepada lawan bicaranya. Tak jarang mereka berapi-api untuk sekedar menunjukkan keakuannya. Nah, salah satu perilaku yang bisa membuat Anda tidak disukai orang adalah bila Anda memotong pembicaraan mereka. Terlebih jika itu dilakukan terus-menerus dalam berbagai kesempatan. Sebaiknya jika lawan bicara Anda menceritakan sesuatu yang sudah Anda ketahui, jangan lantas Anda mencela dan mengatakan kalau Anda pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Jadilah pendengar yang baik dan biarkan mereka bicara hingga selesai. Siapa tahu orang yang sedang bicara di depan Anda itu ingin curhat tentang masalah mereka. Mereka ingin agar Anda mendengarkan keluh kesahnya dengan seksama dan penuh perhatian. Orang sangat tidak suka jika Anda memotong pembicaraan mereka dan langsung menyampaikan pendapat Anda. Perilaku ini memberitahu bahwa Anda tidak menghargai mereka dan apa yang mereka katakan. Kedua, bersikap merendahkan. Tidak sedikit orang yang berusaha menyombongkan diri, namun dibalutnya dengan sikap rendah hati. Seolah-olah apa yang diucapkannya itu biasa-biasa saja, padahal setelah dicermati, ternyata mengandung muatan pamer. Misalnya orang berkata, "Sekolah SMA saya dulu terkenal dan saya tidak pernah mendapat ranking. Tapi saya bisa masuk perguruan tinggi negeri favorit." Padahal lawan bicara yang dihadapi dulu gagal berkali-kali masuk perguruan tinggi negeri. Atau ada juga orang berkata, "Sebenarnya orang tua saya tidak mampu, tapi kemarin saya dengar mereka menyumbang pembangunan masjid 10 juta lebih." Dan orang yang diajak bicara itu, orang tuanya punya usaha maju, tapi tidak berkontribusi sedikit pun tentang pembangunan rumah ibadah tersebut. Sebenarnya orang yang berkata seperti itu sedang menjelek-jelekan diri mereka sendiri untuk menyembunyikan kesombongannya. Orang lain tidak akan suka dengan manusia tipe ini. Ketiga, bersikap terlalu baik. Orang cenderung tidak percaya kepada mereka yang bersikap terlalu baik. Kehadiran orang yang bersikap terlalu baik bukannya lantas diterima dengan senang hati. Mereka malah diragukan atau malah dicurigai. Orang yang terlalu baik cenderung tidak dipercaya orang lain, karena siapapun akan berpikir bahwa kebaikan yang berlebihan tersebut sulit diwujudkan menjadi kenyataan. Alih-alih mendapatkan respon yang baik yang akan diterimanya, orang yang terlalu baik bisa dicurigai membawa muatan motif tersembunyi di balik kebaikan mereka. Dan oleh karena alasan itulah, Anda sebaiknya selalu tampil menjadi diri sendiri, natural dan apa adanya. Syukur-syukur bisa melaksanakan 6B. Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Keempat, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Kebiasaan yang satu ini sering dilakukan orang. Misalnya Anda meminjam buku kepada seorang kawan, lantas buku tersebut tidak dikembalikan, walau sudah selesai dibaca dan kawan yang dipinjaminya itu tidak menanyakan. Jika hal-hal seperti ini sering Anda lakukan, bersiap-siaplah untuk tidak disukai atau malah dibenci orang lain. Untuk menghindari kejadian tersebut, cobalah bersimulasi jika buku yang dipinjam adalah buku kesukaan Anda sendiri. Anda tentu akan bertanya-tanya, kenapa buku saya yang dipinjam si Anu gak dikembalikan? Oleh karena itu, barang apapun yang Anda pinjam dari seorang teman atau tetangga, sebaiknya segera dikembalikan bila sudah dipakai. Kelebihan dari sikap sportif seperti ini akan membuat Anda dipercaya bila ingin meminjam kembali di waktu mendatang. Kelima, membiarkan orang lain terus-menerus mentraktir Anda.
Penelitian menunjukkan sebanyak 99,9% orang tidak suka terhadap individu yang tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk dirinya sendiri. Orang model ini selain ingin ditraktir terus-menerus, juga dikenal sangat pelit, bahkan untuk dirinya sendiri. Anda harus ingat ketika memutuskan untuk nongkrong dengan orang lain, tentunya Anda harus bersiap-siap untuk berkorban. Entah itu mentraktir orang, atau paling tidak membayar apa yang Anda konsumsi. Jangan sampai mengandalkan orang lain untuk mentraktir Anda. Bagaimanapun, uang selalu menjadi hal sensitif yang tidak seorang pun merasa ingin dimanfaatkan orang lain. Jadi jangan pernah membuat orang lain merasa dimanfaatkan oleh Anda. Tapi jika itu benar-benar terjadi, bersiap-siaplah Anda untuk tidak disukai dan dibenci orang. Keenam, terlalu banyak menceritakan masalah kepada orang yang baru dikenal. Bersikap terbuka memang bagus, tapi terlalu terbuka dan mencurahkan pikiran serta perasaan Anda kepada orang lain dalam waktu yang terlalu cepat bisa menjadi kurang baik. Bila hal ini Anda lakukan, bukan tidak mungkin orang lain mengira kalau Anda hanya memanfaatkan mereka, dan mereka pada akhirnya tidak menyukai Anda. Bila pun Anda tetap akan bercerita tentang diri Anda, tunggulah hingga Anda menjalin ikatan yang lebih erat dengan mereka. Dan yang paling penting, Anda hanya boleh terbuka kepada orang-orang yang peduli kepada Anda dan bersedia mendengarkan curhatan Anda dan mau memberi solusi atas persoalan Anda. Ketujuh, tidak mampu mengontrol emosi. Beberapa pertanda yang dapat menunjukkan bahwa seorang tidak memiliki emosi yang stabil adalah ketika mereka membentak orang lain, menghancurkan barang-barang, dan melakukan berbagai hal-hal ekstrim lainnya di saat mereka dikuasai amarah. Perlu diketahui, perilaku tersebut menandakan jika Anda tidak dapat dipercaya dan mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Jika hal itu sering dilakukan, orang lain akan meragukan stabilitas emosi Anda. Mereka akan bertanya-tanya, apakah Anda mampu bertahan atau tidak terhadap setiap tekanan yang datang. Berlaku kasar pada orang lain akan membuat Anda terlihat buruk. Mereka tidak suka berada di dekat orang yang tidak dapat diprediksi tingkat kestabilan emosinya. Kedelapan, sering membatalkan rencana. Apa pendapat Anda tentang seseorang yang selalu membatalkan rencana yang telah dibuat bersama Anda? Sungguh mengesalkan, bukan? Bagaimana jika kebiasaan seperti ini justru Anda yang melakukan? Sudah pasti orang lain tidak akan suka dengan Anda. Oleh karena itu, jangan sepelekan membatalkan rencana yang telah dibuat bersama orang lain. Pikirkan baik-baik dampak dan akibatnya. Sebaliknya, selalu upayakan agar orang lain menyukai Anda dengan menunjukkan jika Anda menyukai, menghargai, dan menghormati mereka. Raih hidup bahagia penuh kedamaian. Bila 8 kebiasaan buruk ini masih sering Anda lakukan, maka Anda dapat dengan mudah membuat orang lain tidak menyukai Anda. Sadari dampak negatif apa yang akan ditimbulkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Anda dapat menghindari melakukannya, dan pada akhirnya Anda akan menjadi pribadi yang lebih disukai orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.